wabarakatuh. Sebelum masuk materi, singkat saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibrahim Rasmani. Kelas Kuliah absen 16. Dan saya Pascal Bella 10 TDA absen 29. Nama saya Chandra Nika dari kelas 10 TGI absen 12. Saya Rafael Veronica, absen 27 dari kelas 10 TGI. Di kami di sini ingin mempresentasikan PGL kami semester 2 yaitu tentang UMKM. Mengapa harus UMKM ini? Proyek branding UMKM ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memperkuat identitas warung kecil Pakmul. UMKM ini diangkat dalam proyek karena memiliki potensi besar sebagai kuliner lokal dan yang digemari masyarakat sekitar atau masyarakat di luar sana. Selanjutnya yaitu proses kerja. Pada proses kerja ini yang pertama kali kita lalui yaitu praproduksi. Itu yang pertama adalah kita mengobservasi ke lokasi UMKM untuk menggali informasi dan mengambil data dan mewawancarai owner dari UMKM tersebut yang berfungsi untuk memasukkan informasi itu ke dalam analisa 542 dan analisa SWOT. Setelah kita memasukkan ke analisa 542 dan analisa SWOT, kita melanjutkan dengan membuat keyword logo. Pada saat membuat keyword logo ini, kita menulis sebanyak-banyaknya kata kunci dari tempat UMKM tersebut untuk di-improve di logo matrix. Sebelumnya di kata kunci ini adalah berupa tulisan saja. Pada saat kita improve di logo matrix, tulisan itu kita rubah menjadi gambaran atau elemen-elemen, dan satu kata kunci itu berisi 8 gambar yang bertotal pada satu lembar itu yaitu 40 gambar. Dan kami pada saat logo matrix ini di ACC 5 gambar saja untuk digabungkan di sketsa logo alternatif. Pada sketsa logo alternatif ini kami menggambar 5 sketsa logo yang berupa gabungan dari logo matrix yang sudah di-ACC oleh guru kami. Dan kami asistensikan lagi untuk logo alternatif ini, dan dipilih hanya beberapa logo saja untuk dikembangkan lebih lanjut. Dan pengembangan logo yang selanjutnya itu kita akan improvekan di proses digitalisasi logo. Dan selanjutnya adalah habis kami membuat sketsa logo, kami akan membuat sketsa kasar GSM. Di sketsa kasar GSM ini kami mengimposisi halaman pada GSM dan memberikan poin-poin yang berupa tulisan pada setiap halaman di GSM tersebut. Setelah kita melewati praproduksi, kita melanjutkan dengan produksi. Yang pertama kali kita lakukan yaitu proses digitalisasi logo. Jadi proses digitalisasi logo ini kita memindahkan sketsa pengembangan logo itu di aplikasi CorelDRAW 2020 untuk dipastikan warna dan digambar dan menggambar sedikit detail-detail kecil seperti bayangan, butiran beras, dan kacang-kacangan untuk dibayar. Dan selanjutnya yaitu kita mengerjakan proses digitalisasi GSM. Kita juga memindahkan sketsa kasar GSM ini yang sebelumnya adalah berupa poin-poin saja. Kita isi poin-poin tersebut dengan tulisan seperti kode warna, filosofi logo, dan merchandise. Terus kita juga menambahkan super grafis kayak. Kenapa kami menambahkan super grafis kayak? Dikarenakan kayak itu sangat berkesan sekali dalam hidangan pecel. Setelah kita melewati proses digitalisasi logo dan proses digitalisasi GSM, kita lanjutkan dengan pasca produksi.
Pada saat pasca produksi ini finishing hasil cetak buklet. Pada saat finishing ini kami hanya melihat dan mengecek buklet GSM ini apakah ada yang salah atau tidak, dan dilanjutkan dengan jilid kemas al produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang GSM. Apa sih itu GSM? GSM adalah Graphic Standard Manual, adalah dokumen yang berisi tentang panduan atau aturan yang mengenai elemen grafis identitas negara. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan konsistensi dalam tampilan identitas negara yang akan diimplementasikan dalam berbagai media. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filosofi dari warna konservasi ini. Baru muncul tahun ini didirikan oleh Pak Pras sendiri bersama istrinya di Kota Malang pada tahun 1989. Dan pada awalnya Pak Pras mendirikan muncul ini menggunakan kota keliling. Selanjutnya dengan konsep kami berikan konsep vektor nasi utal yang menyempurna keberagaman dan kebersamaan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan filosofi dari bekerja. Filosofi dari bekerja ini ada 4 elemen, yaitu nasi, pecel dengan acar, rempeyek, dan kopi. Pada nasi pecel ini mempunyai makna sumber energi dan pada elemen pecel dengan sambal kacang ini mempunyai makna dan kita rasakan di Indonesia. Untuk rempeyek mempunyai makna keseimbangan rasa, dan juga mempunyai makna sederhana, murah, dan bergizi. Selanjutnya lulu kuter. Pada lulu kuter ini kami menggunakan warna marku yang memiliki makna yang positif. Yang pertama, font yang tebal memiliki makna ketegasan, kepercayaan, dan kualitas makanan yang baik. Untuk tulisan yang mendukung atau melingkar mempunyai makna dinamis, ramah, dan mengandung yang mengundang pelanggan. Untuk warna hijau pada lembutan mempunyai warna keseragaman, kesehatan, dan bahan-bahan. Untuk selanjutnya pasca pembentukan dan sederhana kami memberikan logo warna Pakmul dikarenakan mudah dipahami, sederhana, dan diingat. Ayo. Bersuruh. Untuk kalkulasi biaya di kelas tinggi yaitu sketchbook A4 dengan harga 25.000 dan cetak buklet selesai dengan harga 18.000 dan total semua adalah 43.000. Untuk rencana tidak lanjut yaitu kami merevisi DSM serta lampiri dan media promosi. Untuk selanjutnya nanti kami serahkan kepada anak produksi untuk presentasinya. Untuk proses kerja kami yang produksi, yang pertama proses pengabukan, yang pertama menyiapkan sendiri sablon, kedua menyiapkan desain yang sudah dicetak di kertas transparan atau kafir, bisa juga diaplikasi. Proses pengabukan kami menggunakan emulsi, oleh 100 dan dicampurkan dengan sensitizer dengan ukuran 10/1. Setelah dicampurkan, diaplikasikan pada screen secara beragam. Lalu memeriksa hasil pengabukan, apakah gambar sudah menempel di screen. Lalu setelah mengecek gambar yang sudah menempel di screen, kita mencuci screen yang sudah diaduk menggunakan air tegangan siram atau bisa untuk proses sablon mengaplikasikan tinta plastik pada screen yang dicampur dengan entry. Yang kedua, membesarkan tinta pada screen yang sudah ada desainnya secara merata. Memeriksa hasil sablon untuk memastikan tinta sudah merata atau belum. Setelah melakukan proses penyamburan, kita membersihkan screen untuk menghindari tinta mengering. Untuk pembersihan tinta yang berbasis minyak menggunakan M3, untuk tinta yang berbasis air menggunakan M4.
Dalam produksi, pasca produksi, kami mengamati paper-paper dan blok yang sudah disablon, lalu diisi paper-paper dan blok. Kalkulasi biasa, dengan ukuran 30 kali 40 C 180 dengan harga 36.000. Paper bag gratis dikasih Pak Budi. Cendol 10.000, isi 5 biji, total 46.000. Rencana tidak lanjut, revisi paper bag dan jelok yang sudah disablon. Terlalu. Dan ini beberapa foto dokumentasi yang kami lakukan. Besok lawan pokoknya terserah lah, mau bawanya gini-gini, mau bawanya gini-gini. Kalau dia yang di dalam makanan, berarti kamu harus mengakomodir supaya makanan itu nggak tumpah. Itu kan utamanya di situ dulu. Harusnya kan bukan gini ya minimal ya. Ya kan? Masuk ke dalam yang berbeda. Gambar kamu masuk nggak dilihat orang? Enggak. Berarti minimal harus sepertiga dari atas. Jadi mengenapa itu kan diperbolehkan, dilebih-lebihkan. Kalau hanya standar logo, cuma nulis apa jenis itu kan harus beda ya pakai mencoba ambil satu dari situ berarti mikro betul itu dulu ya itu ya saya juga merasakan kesulitannya itu PT apa ya kalau harga PT waktunya terlalu lama seperti yang lain rasanya PT eksekusi berapa minggu Berarti tidak komunikasi. Pertama, ini menu spesial Pak Mul ya. Pak Mul itu yang mana? Yang ini hasil foto menu spesial itu. Waktu itu kelas pertamanya, yang mana? Menu spesial Pak Mul. Iya, maksudnya spesialnya kok.